of arrive. Nah, tapi untuk memastikan pertolongan ke pasien, ya kita tetap melakukan tindakan emergensi, yaitu berupa RJP, pasang oksigen dan pasang infus. Karena tidak mungkin datang pasien walaupun sudah meninggal kita suruh ya pulang, ya itu tidak etis. Jadi kita pun juga ada protapnya untuk tindakan emergensi apapun itu, kita lakukan bantuan pertolongan. Nah, itu kan waktu kurang lebih 15 menit. Habis itu kita bantu lagi untuk oksigennya pasang. Nah, untuk pasang EKG juga butuh waktu lagi. Nah, pasang EKG itu setelah kita pasang, kita lihat hasil rekaman EKG-nya dan itu sudah ada tidak aktivitas jantung lagi. Nah, kita nyatakan itu 18.30. Gitu. Jadi untuk menentukan jam kematian itu dasarnya dari laporan ya, pemeriksa langsung. Setelah tindakan RJP, terus setelah melakukan EKG, baru kita nyatakan meninggal secara medis. Ya. Tapi pada saat saudara meriksa, itu sudah tahu saudara bahwa tanda-tanda orang sudah meninggal itu sudah dijumpai pada saat saudara meriksa. Sebelum melakukan tindakan apapun, kita lihat dulu respon nadinya sama nafasnya, apakah ada atau enggak. Manusia kalau tidak ada jantung, tidak ada nafas kan sudah tidak ada respon, Pak. Ya. Jadi kalau sudah nggak ada nadi, nggak ada nafas, ya, henti, henti jantung, henti nafas. Henti nafas itu ya, betul. Orang sudah meninggal ya menurut standar medis ya. Ya, ya. Betul. Kemudian standar untuk mengeluarkan surat tadi setelah adanya laporan dari pemeriksa, begitu. Bagaimana? Setelah laporan maksud surat apa nih, Pak? Iya, surat yang dikeluarkan oleh Dr. Sutresno tadi kan. Oh iya, setelah pemeriksaan semua. Sementara saudara kan meriksa antara jam 18 sampai jam 18.15, ya kan? Sehingga kan terjadi perbedaan tulisan antara keterangan saudara dengan surat yang dikeluarkan oleh direktur. Itu bagaimana? Supaya bisa terjadi satu kesatuan, kesamaan pemikiran, ya. Karena kan setengah jam itu adalah juga ada administratif. Terus habis itu jam 18 itu kan pasien datang nggak langsung kita RJP. Jadi saya cek dulu. Ini kan butuh waktu kan. Lihat cek nadi dulu, lihat. Habis itu lihat nafasnya, responnya. Oh nggak ada, udah kita langsung tindakan RJP terus pasang EKG, pasang infus, terus pasang oksigen. Nah, melakukan RJP itu kurang lebih 15 menit. Ya, saya tidak tahu pastinya. Ya mungkin bisa 20 menit. Intinya kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu kita pasang EKG karena sudah tidak ada respon di RJP. RJP itu tujuannya untuk apakah ada pacu jantung lagi? Ternyata tidak. Kita melakukan EKG. Coba untuk melihat elektrik dari kerjanya jantung gimana. Nah, pasang EKG kan juga butuh waktu, ya kan? Nah, terus lihat, ya setelah itu baru kita pastikan bersama-sama juga ada tim dokter juga, kebetulan dokter Dento ya, memang sudah tidak ada aktivitas jantung dan tidak ada nafas juga. Nah, itu kita nyatakan 18.30. Apakah pernah terjadi seorang yang ternyata sudah jantungnya berhenti, kemudian dikasih alat EKG tadi? Kalau bisa hidup lagi gitu. Kalau alat EKG hanya untuk memastikan, Pak. Memastikan. Ya, apakah masih ada kerja jantung atau tidak. Bukan alat untuk membantu dia bisa hidup lagi. Oh, artinya bisa berdetak lagi. Iya, gitu. Tidak. Dia hanya untuk mengecek, untuk mendiagnostik aja. Kalau yang untuk supaya tadinya kelihatan sudah berhenti kemudian dikasih RJP. alat, kemudian kok bisa tidak ada pakai menggunakan alat. RJP itu hanya menggunakan tangan, tangan di satu sisi dekat jantung, di bawah kedua puting, terus kita lakukan tindakan RJP di sini, di atas ulu hati. Kemudian tanda-tanda mata ada, pupil mata. Ya, biasanya setelah kita melakukan, udah sambil melakukan RJP dan sebelumnya juga kita periksa kalau tanda-tanda matanya pupilnya mengecil atau dibilangnya midriasis. Pada saat saudara periksa tadi pupilnya sudah mengecil? Sudah. Itu tanda-tanda orang yang sudah meninggal begitu? Iya, tidak ada refleks cahaya. Kalau dari wajah misalnya pucat atau putih ya, atau... Saya kan hanya melihat kondisinya pucat, saya tidak melihat ada
apa sih, seperti mungkin ini persepsi yang saya ngeliat kayak ada lebam atau apa, enggak, saya cuma melihat ini pucat, itu aja. Tapi saya nggak melihat anamnesa seluruh badan, jadi hanya saya intinya menolong untuk nafas sama jantungnya dulu biar kembali lagi apakah ada atau tidak. Karena kondisi kayak gitu yang saya lihat nomor satu adalah nafasnya sama jantungnya untuk tanda-tanda kehidupan lagi. Untuk menentukan jam kematian itu dari dokter itu, tim dokter itu rapat singkat gitu atau berdasarkan membaca resume Ya, yang ada bukan berdasarkan rapat singkat dan lain-lain, tapi berdasarkan emang setelah kita melakukan semua tindakan setelah ya? sampai EKG gitu. Nah, terus ya udah kita lihat jam, kita nyatakan 18.30. Ya sudah, Dokter Didit, saya balik ke pasien saya yang sebelumnya, sampaikan ke keluarga. Jadi yang menyampaikan bukan saya. Gitu. Baik, kami lanjutkan. Ada beberapa catatan dari pengalaman saudara menangani pasien Ya. di Rumah Sakit Waluyo. Apakah ada hal yang berbeda, ya, korban yang saudara lihat dari Mirna ini dengan pasien-pasien lain, misalnya di kondisi wajah atau kondisi yang lain lah, ada yang berbeda? Tidak ada, saya cuma melihat kondisi ya henti nafas, henti jantung, dan itu pada pasien pengalaman saya pun juga ada yang seperti itu. Begitu ya. Ya. Terus apakah saudara tahu atau ingin tahu apa sih yang menyebabkan korban ini meninggal dunia? Kalau dibilang ya saat itu bukan rasa pengen tahu, tapi saya pengen menolong saja. Karena setelah itu, karena tadi sebelumnya saya meninggalkan pasien yang kebetulan sangat nyeri juga punggungnya. Nah, jadi otomatis butuh pertolongan. Jadi saya sudah menolong kondisi si korban yang saya sudah tolong. Akhirnya saya balik lagi untuk ke pasien yang saya sebelumnya. Nah, setelah itu baru saya tanya, mungkin ada apa, kenapa. Tapi saya itu setelah 1 hari setelah itu. 1 hari setelah itu? Ya, setelah itu. Soalnya kan karena saya setelah melakukan Ya, 1 hari tindakan. setelah itu apa penyebabnya menurut yang saudara tahu? Ya, saya cuma pengen tahu mungkin kenapa pasien kemarin belum ada kepastian, karena itu hanya perbicaraan dengan tanya-tanya biasa ke Dokter Didit atau perawat yang kemarin gitu. Bukankah, maaf nih, bukankah setiap dokter kalau ada pasien tahu apa yang menyebabkan dia meninggal dunia? Kita nggak bisa bilang langsung tahu, karena kita harus menganamnesa, terus ada beberapa pemeriksaan misalnya seperti itu. Ya, kita bukan Baik. langsung tahu, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian kan waktu diraba, dinyut segala macam sudah tidak ada lagi, berhenti. Apakah tidak ada dilakukan pemeriksaan darah misalnya? Tidak ada sih setahu saya. Biasanya kalau sudah berhenti atau tidak bernapas lagi, apakah masih bisa dilakukan pemeriksaan darah? Biasanya kalau misalnya udah ada henti nafas, henti jantung sih jarang kita mengambil untuk pemeriksaan darah sih. Gitu. Biasanya tidak. Iya. Jadi tindakan apa yang saudara lakukan ketika datang korban minta tolong segera diatasi begitu? Tindakan untuk menolong kembali jantung sama Hanya memompa. memompa. Saya hanya memompa, itu aja. Tolong untuk kembali apakah ada nafas atau tidak ada jantungnya kembali, seperti itu aja. Begitu. Ya. Nah, ini nyatanya kan walaupun sudah meninggal beberapa hari, 3-5 hari masih dilakukan otopsi ya. Padahal waktu itu kan masih segar-segarnya ya. Dan ketika saudara raba tubuhnya segala macam, apakah tubuhnya masih kelihatan hangat gitu, atau sudah dingin? Lumayan agak dingin ya. Agak dingin. Akral agak dingin. Karena kan kalau udah henti nafas, henti jantung, pasti tubuh kita akan dingin terabanya. Namanya akralnya dingin.
Nah, biasanya seperti itu tidak bisa langsung segera ambil tindakan mengambil darahnya begitu mungkin.